Shalom, damai sejahtera untuk kita. Kita mau belajar mengasihi Tuhan. Ini adalah hari-hari di mana kita sedang merayakan pesta rohani, pesta kemenangan, di mana umat Kristen mempunyai juru selamat yang pasti. Tema kita hari ini adalah mengasihi merupakan gaya hidup yang mendatangkan damai sejahtera. Dikatakan di Yohanes pasal 13, 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi ada pengumuman, pemberitahuan dari sekian deret hukum positif Alkitab, hukum yang sudah diatur. Bahkan ada tambahan hukum tradisi, yang mana semua itu membuat orang dibebani. Hukum dan aturan tidak membuat orang bebas. Tetapi di sini Yesus Kristus datang memberikan hukum baru. 10 hukum itu diringkas vertikal dan horizontal. Nah, saudara, yang dikatakan di sini, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Peristiwa ini dilatar belakangi, di mana peristiwa ini terjadi pada saat perjamuan terakhir di salah satu tempat, salah satu ruangan di atas di Yerusalem. Itu diminta Tuhan. Mereka mengadakan perjamuan. Mungkin murid yang lain tidak mengerti kenapa ada itu perayaan, mesti tempat yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Tetapi di sana Tuhan Yesus ingin memberikan perintah baru itu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu sebagai murid, kepada kamu sebagai kepanjangan tangan Tuhan yang akan menyampaikan berita damai sejahtera itu. Melepaskan tali pengikat. Jadi peristiwa ini terjadi dalam suasana yang sangat serius dan emosional. Kenapa sih? Di mana peristiwanya pada saat itu Yesus baru saja menyelesaikan tugasnya. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Membasuh itu dengan tanda kasih, rendah hati, bukan rendah diri. Dia memberikan kasih dengan rendah hati. Kemudian peristiwa yang sama terjadi. Salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Judas Iskariot, selesai makan. Mereka ada 2 kali makan. Makan bersama, kemudian dilanjutkan dengan perjamuan. Ketika perjamuan itu, ada satu pertanyaan besar yang harus dijawab oleh Judas, dan dia memiliki kesempatan untuk bertobat. Karena Tuhan Yesus berkata, ada satu di antara kamu yang akan tidak setia kepadaku. Murid yang lain bertanya, siapa itu?
Dengan lugas Tuhan Yesus berkata, dia yang sama-sama mencelupkan rotinya dengan aku. Kemudian setelah itu, murid ini melakukan itu, dan kemudian dia kesurupan. Kemudian Yesus berkata, lakukan tugasnya. Artinya di situ dia melakukan tugasnya bahwa dia akan pergi berseberangan mengkhianati Tuhan Yesus. Karena peristiwa ini, dalam ketegangan itu, Yesus mengambil kesempatan, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Apa itu perintah baru? Dari situasi yang menegangkan, yang merasa ketakutan, karena ada sesuatu yang akan terjadi, mencekam suasana itu. Kemudian Yesus memberikan perintah, dikatakan entole kainos. Arti entole kainos, perintah yang baru, perintah, mandat, pengutusan. Ini harus dilakukan, dan para murid harus menghargai kepercayaan ini. Entole, perintah. Kainos, perintah baru. Dalam arti kualitas excellent. Perintah premium. Perintah yang tidak mengenal cacat. Perintah yang sempurna. Kesempurnaan itu terjadi karena di satu situasi mencekam, maka di situ Allah bekerja memberikan perintah baru. Apa perintahnya? Yang dikatakan tadi, kainos. Entole kainos, perintah baru. Apa perintahnya? Mengasihi tanpa mengharapkan balasan. Ini yang dikatakan dan diulang-ulang oleh Tuhan Yesus di ujung pelayanannya sebagai manusia. Dia memulai dan menekankan dengan pengorbanan yang paling tinggi, ditandai dengan kerelaan memberi nyawanya dengan darah yang murni. Mengasihi manusia sampai mati. Kasih excellent, agapon, agape. Kasih yang tidak mengharapkan imbalan apapun. Dia mengasihi manusia dengan segenap hati. Perkataan atau sikap yang menegaskan Yesus mengasihi bukan hari ini. Yesus mengasihi bukan hanya hari ini. Yesus mengasihi bukan kepada orang tertentu, tetapi Yesus mengasihi seluruh umat manusia. Dan Yesus memberikan perintah. Ini yang disebut dengan gaya hidup yang baru. Standar hidup yang baru, standar kasih. Mengasihi tanpa pernah mengharapkan balasan, imbalan apapun. Kemudian dikatakan perintah itu di ayatnya yang ke-35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jikalau saling mengasihi, orang lain tahu. Apakah ketika kita gontok-gontokan orang juga tahu bahwa kita ada murid Tuhan? Tahu juga, tetapi itu bukan harapan Tuhan. Curiga satu dengan yang lain. Tetapi dia ingin katakan perintahnya tadi kepada kita adalah entole kainos. Kemudian dikatakan di sini perintah baru itu dikatakan kepada kita en agapon excellent tadi. En agapon, kasih yang spesial. Kasih yang tidak mengharapkan imbalan apapun. Agape. Dalam bahasa Yunani ada 4, paling tidak ada 4 kasih. Kasih agape, kasih phileo, kasih storge, kasih eros. Perintah baru ini tidak per poin dijelaskan oleh Tuhan Yesus kasih ini. Tetapi dia menugaskan kita meracik kasih itu. Kita meracik kasih itu sehingga muncul menjelmakan kasih. Muncul sosok yang dapat melayani seluruh umat manusia. Itu perintah barunya. Mengasihi tanpa imbalan.
kamu satu dengan yang lain saling mengasihi. Jadi bukan sekedar saling mengasihi biasa, tetapi jika kamu memiliki kasih yang sejati. Kita dituntut memiliki kasih yang sejati, kasih yang tulus tanpa syarat, yaitu mengasihi satu dengan yang lain. Keputusan untuk mengasihi adalah rela berkorban, seperti yang Yesus sudah lakukan kepada kita. Ini kita lihat kasihnya. Kesimpulan daripada perintah yang baru ini, paling tidak saya catat ada 3. Standar kasih itu berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang berasal dari Tuhan sudah pasti kasih agape, tidak menuntut imbalan, tulus melakukannya. Yang kedua, mengasihi, jangan takut dimusuhi. Kita mengasihi, tidak usah takut dimusuhi. Apa maksudnya? Kalau engkau mengasihi sesamamu manusia, jika dia melakukan dosa, dosa yang mematikan, dosa yang diulang-ulang, bau busuk di hadapan Tuhan, engkau harus berani menegur, mengingatkan bahwa dia telah melakukan kesalahan. Itu kasih agape. Kemudian, tidak takut dimusuhi. Itu kasihnya. Kalian harus terus mengasihi satu sama lain. Bukan kali ini saja, tetapi seterusnya, sampai kasih itu merupakan gaya hidup yang sempurna. Kasih itu merupakan gaya hidup kita. Maka kamu disempurnakan dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Gaya hidupmu adalah saling mengasihi. Saya akan akhiri dikatakan di sini dalam firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Salam, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.